Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya murid-murid saya? Pada video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yang saya dapat dari pelatihan di Ruang Guru dan Tular Nalar. Video ini akan saya jadikan menjadi tugas mandiri selama kegiatan ujian sekolah murid kelas 12. Jadi, nanti akan ada video yang harus kamu tonton. Kemudian di Google Classroom akan ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kamu isi. Ini merupakan tugas mandiri. Jadi tugas mandiri itu kamu bebas mengerjakan waktu dan tempatnya. Yang pasti selama ujian sekolah, tugas ini harus diselesaikan. Ya. Nah, video ini akan saya putar dalam tayangan saya. Ini saya coba share screen terlebih dahulu ya. Nah, ini adalah video tentang namanya penginderaan hoax ataupun tentang cara meminimalisir adanya hoax. Apalagi sekarang setelah pemilu, menurut saya video ini cocok untuk kita tonton bersama-sama dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, video ini akan saya jadikan menjadi tugas mandiri selama ujian sekolah murid kelas 12. Baik, saya akan perbesar. Nah, ini videonya. Silahkan disaksikan. Apakah kamu sudah tahu atau pernah mendengar teori inokulasi? Seperti istilah baru ya. Teori inokulasi adalah sebuah kerangka psikologis yang bertujuan untuk membuat masyarakat dapat mencegah dirinya dari upaya yang meyakinkan terhadap sesuatu yang tidak diinginkan. Lantas, bagaimana ya cara kerjanya? Teori inokulasi bekerja melalui proses yang dikenal sebagai pre-banking atau penginderaan hoax yang membantu masyarakat untuk memperkuat pertahanan mereka terhadap informasi palsu yang sudah tersebar sebelumnya. Teknik inokulasi yang paling mudah diakses adalah penginderaan hoax, yaitu proses melihat potensi timbulnya hoax, taktik, atau sumber sebelum mereka menyerang. Tapi bagaimana prosesnya? Proses teori inokulasi bertujuan untuk memberikan pre-treatment atau bisa dianggap sebagai vaksin yang mengandung dua komponen, yaitu ancaman dan tindakan pencegahan yang dapat disangkal. Tahapan pertama adalah threat, yaitu peringatan bahwa sikap kamu akan diserang atau ditantang. Tahapan selanjutnya adalah reputational preemption. Reputational preemption merupakan konten yang membantu untuk menguatkan sikap kamu saat ini dan atau menyangkal serangan informasi hoax yang akan datang. Dan tahapan yang terakhir dalam pre-treatment adalah counter-arguing. Disinilah terjadi proses menghasilkan argumen yang menentang serangan hoax dan dilakukan oleh individu pada tahap awal inokulasi. Dari proses tadi, jelaskan kalau penginderaan hoax sangat terstruktur dan efektif untuk digunakan, khususnya di masa pemilu. Hal itu terjadi karena penginderaan hoax dapat membangun kepercayaan dengan publik, ketimbang sekedar memeriksa fakta atau debunking. Penginderaan hoax yang ideal menggabungkan fakta dan logika, sehingga orang dapat memahami fakta. Tetapi di sisi lain juga mengenali upaya untuk memutarbalikkan fakta. Namun, teori ini tetap memiliki kekurangan ya teman-teman, yaitu skalabilitasnya yang rendah.
Kita tidak bisa selalu melakukan inokulasi pada setiap informasi hoax, karena kita pun tidak bisa menjamin akan selalu mengetahui konten spesifik apa yang sebelumnya telah diterima oleh orang lain. Nah, tapi tenang aja ya, soalnya penginderaan hoax tidak hanya membuat kita dapat tangguh melawan informasi hoax, tetapi juga tangguh secara psikologis kok. Mereka yang sudah mendapatkan vaksin inokulasi diharapkan kini sudah bisa mengenali beberapa teknik manipulasi, sehingga nantinya akan mudah untuk menepis informasi palsu yang mengganggu ketenangan. Bicara soal manipulasi, kira-kira kapan ya waktu yang memungkinkan terjadinya manipulasi informasi? Manipulasi informasi dalam konteks penginderaan hoax dapat terjadi ketika informasi yang diberikan tidak akurat atau tidak lengkap. Akibatnya, informasi tersebut menyesatkan audiens dan malah memperburuk situasi. Tapi, apakah ada cara untuk memastikan bahwa informasi yang diterima itu akurat? Tentu saja ada. Kamu bisa coba cara-cara berikut ini ya. Pertama, verifikasi sumber informasi terlebih dahulu. Teman-teman harus memastikan bahwa sumber informasi yang digunakan pada pre-banking valid, credible, dan memiliki reputasi yang baik. Kamu juga bisa sekaligus memeriksa apakah informasi tersebut bersumber dari lembaga atau web resmi, ahli di bidangnya, ataupun media yang sudah terpercaya. Cara kedua, cek fakta. Teman-teman wajib mengecek keseluruhan fakta dari informasi yang kamu terima ya. Kamu bisa gunakan situs web atau platform yang menyediakan layanan pengecekan fakta sebelum menyampaikan informasi ke publik. Cara berikutnya, rujuk sumber yang telah diverifikasi. Rujuk sumber yang diverifikasi artinya memastikan bahwa segala informasi yang akan teman-teman sebarkan sudah terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Biasakan diri kamu untuk tidak membagikan informasi yang masih berupa rumor atau spekulasi ya. Selanjutnya, selalu sertakan referensi dan bukti yang telah kamu dapatkan. Ketika teman-teman mau membagikan informasi kepada orang lain, jangan lupa sertakan referensi dan bukti yang mendukung klaim dari informasi tersebut. Cara ini sangat membantu penerima informasi untuk memverifikasi secara mandiri. Jadi lebih mudah kan? Nah, cara kelima adalah jelaskan metode pengecekan yang kamu lakukan. Sampaikan kepada siapapun yang akan menjadi penerima informasi dari kamu mengenai metode yang digunakan dalam pengecekan informasi. Teman-teman juga perlu menjelaskan tahapan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Cara keenam, gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Teman-teman pasti bingung kan kalau menerima pesan atau informasi dengan bahasa yang bertele-tele, menggunakan istilah yang sulit dipahami, ataupun pemilihan kata yang jarang didengar. Sama seperti kamu, orang lain pun butuh menerima informasi dengan bahasa yang mudah dicerna. Jadi, hindari ya penggunaan jargon atau istilah yang rumit. Cara terakhir yang dapat kamu terapkan adalah selalu mengupdate informasi secara berkala. Apa ya tujuannya? Seiring waktu, akan selalu ada perubahan dalam suatu informasi. Jika teman-teman tidak mengikuti perkembangannya, bisa saja informasi yang saat ini disebar adalah informasi yang sudah tidak berlaku, dan nantinya berujung pada informasi hoax. Jadi, selalu pastikan akurat setiap waktu ya. Meskipun tujuan teman-teman sudah baik, yaitu untuk menghindari terjadinya misinformasi, tapi tetap saja ada dampak negatif pada upaya pencegahan penyebaran misdisinformasi loh. Kira-kira apa ya? Dampak negatif yang pertama adalah menurunkan kepercayaan publik. Kok bisa ya? Kalau informasi yang teman-teman sampaikan dalam penginderaan hoax tidak akurat atau tidak lengkap, inilah yang akan menurunkan kepercayaan audiens terhadap sumber informasi yang diberikan. Dampak negatif kedua yaitu meningkatkan ketidakpercayaan terhadap informasi yang benar.
Bagaimana ya maksudnya? Manipulasi informasi dalam penginderaan hoaks dapat menyebabkan audiens menjadi skeptis atau ragu, atau kurang percaya terhadap informasi yang benar dan akurat. Kalau sudah begini, situasi akan semakin buruk dan penyebaran misinformasi semakin kuat. Bahaya. Dampak negatif ketiga adalah meningkatkan penyebaran misinformasi. Jika teman-teman memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap dalam penyebaran hoaks, tanpa disadari justru penyebaran misinformasi akan semakin kuat. Audiens yang sejak awal merasa tidak percaya terhadap penyebaran hoaks akan lebih mudah terpengaruh oleh misinformasi tersebut. Ya, bagaimana videonya? Nah, kalau memang sudah paham, maka kamu bisa lanjutkan untuk mengisi dan menjawab pertanyaan yang ada di Google Classroom. Tapi kalau misalkan ada yang belum paham, kamu juga bisa mengulang video ini kembali. Ataupun nanti bisa menjapri saya, nanti akan saya jelaskan terkait tentang penginderaan penginderaan hoax ini, ya. Itu saja mungkin tugas mandiri yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan kamu juga, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan kita harus mempersiapkan diri dari mulai sekarang, jaga kondisi badan, serta memperkuat ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.